Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini setelah Januari gitu ya, berita Manchester United itu sekarang lagi sepi gitu loh ya. Nggak tahu nih kalau nanti malam ada hal yang tidak diinginkan, misal kekalahan, ya pasti rame lagi gitu. Cuman hal-hal lain di luar games gitu ya, seperti rumor transfer udah nggak ada ya, nggak ada lagi pemain siapa yang mau dijual, siapa yang mau dibeli, kan ada tutup. Terus berita mengenai yang toxic pun juga udah nggak ada karena Marcus Rashford udah di Aston Villa. Sekarang gue juga pengen penasaran juga sih, nih wartawan segetol atau seniat banget gak sih nanya-nanyain Amorim, seperti nanya-nanyain Amorim ke Unai Emery gitu ya. Gue pengen lihat juga gitu. Sekarang kalau ke Unai Emery ada Rashford di situ, wartawannya seniat itu nggak gitu, segetol itu nggak nanya-nanyanya gitu, ya kan? Gue jadi penasaran ya. Kalau nggak ya berarti kan faktor Manchester United berarti semua kan. Nanti kalau dibilang Manchester United klub yang paling terkenal, paling besar, pada protes. Berita sepak bola juga nggak ada yang sungguh menarik gitu. Bahkan seorang Fabrizio Romano aja setiap kemarin press conference-nya yang lawan Leicester City nih, setiap penggalan kalimat dijadiin ini postingan sama dia, sama Fabrizio Romano, jadiin tweet gitu. Saking udah nggak tahu dia mau nge-tweet apa lagi, udah Manchester United lah gitu ya. Sama Fabrizio Romano tuh ya, jurnalis paling dipercaya oleh seluruh fans sepak bola. Sampai mengenai yang dia ngomong bahwa clear ide gue tidak akan berubah, permainan gue tidak, itu dibikin satu. Terus dibikin lagi mengenai Rashford yang dia bilang, tanyalah ke Birmingham, jangan tanya ke gua, tanyalah ke Unai Emery. Terus dibikin lagi, buset deh Fabrizio Romano. Bahkan juga berita Football Manager 2025 batal diluncurkan. Gue juga udah curiga sih, dari kok biasanya bulan-bulan November, Oktober tuh udah muncul nih, kok nggak ada. Bener ya, di postpone, di cancel ya, katanya sih alasan teknis. Kalau gue bilang sih mungkin udah mulai ini ya, masalah data, dan bukan masalah data sih, masalah hak cipta si pemain sih. Kata-kata mungkin klub-klub juga udah pada nggak mau di ini namanya, maksudnya gitulah. Kalau sesuatu yang udah mulai naik tuh kan langsung semua pada menuntut gitu loh. Kalau gue bilang sih masalahnya mungkin itu gitu. Cuman repot juga nih, nggak ada Football Manager ya. Ini Football Manager 2024 nih udah gue main sampai musim ke-9. Gak ada Football Manager mah, para fans sepak bola yang seneng ingin menjadi manajer pada mau main apa gitu. Kemarin aja dulu kan zamannya Championship Manager berhenti 2011 waktu itu. Terus FIFA Manager sempat ada muncul, berhenti di 2013. Tinggal Football Manager yang marketnya cukup bagus, nggak ada. Ya jangan sampai sih, kalau nggak nanti para ahli Football Manager pada bingung gitu ya. Yang ada ntar melampiaskannya ke klubnya gitu, sampai tarik urat mau ngebela klubnya aja, kayak pengen berantem. Jadi gini, ya sehubungan dengan udah nggak ada berita segala macam gitu ya, udah nggak ada duri-duri lah di dalam tubuh Manchester United. Justru ini sebenarnya merupakan tantangan besar ya buat Ruben Amorim, kepelatihannya, bahwa kita udah nggak ada lagi yang harus disalahkan nih gitu, ibaratnya lah ya, tanda kutip. Bukan kita selalu menyalahkan mereka ini juga, bukan menjadi alasan gitu loh ya. Cuman segala sesuatu yang selalu diungkit-ungkit wartawan, yang dipertanyakan wartawan, yang selalu menjadi bahan berita, isu-isu, itu udah nggak ada lagi sebenarnya di Manchester United. Ya mulai dari, ya oke lah, dulu kan zaman Ronaldo, mulai dari Sancho,
terus mulai Anthony juga, terus juga pemain-pemain yang dianggap tidak maksimal di training seperti Marcus Rashford udah nggak ada tuh. Nah sebenarnya ini sih udah mulai gong kicknya ya, gongnya gitulah ya, untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih Manchester United tanpa ada rumor-rumor itu lagi. Sekarang kan berita-berita kayak ibaratnya kayak contoh nih ya, misalnya kayak ruang dressing room gitu ya, dressing room yang tidak kondusif kan udah nggak ada gitu loh ya. Pemain-pemain yang bertingkah beritanya udah nggak ada gitu loh. Sekarang udah murni ke masalah taktik, udah murni ke masalah bagaimana Ruben Amorim mendeliver ya, mentransfer segala strateginya kepada pemain. Dan bagaimana nih pemain juga sekarang kan udah semakin sudah semakin tersaring kan sebenarnya. Pemain-pemain yang oke lah, yang kayak cedera misalnya kan udah pasti nggak main nih, kayak Luke Shaw, ya Lisandro Martinez, terus pemain-pemain yang Mason Mount gitu. Nah pemain-pemain yang sepertinya udah terlihat nggak cocok di skemanya Amorim kan, kayak Casemiro gitu, itu kan udah terlihat gitu ya. Johnny Evans gitu, Christian Eriksen masih oke lah, masih mending lah. Nah jadi menurut gua sebenarnya dengan udah mulai sepinya pemberitaan Manchester United ya, walaupun pasti nanti ada aja sih yang diungkit-ungkit lagi ya. Ini kayak target berikutnya sih kayaknya Luke Shaw nih sama jurnalis nih kan, cedera sembuh gitu kan. Nah menurut gue ini adalah titik awal dimulainya bagaimana Ruben Amorim bener-bener fokus dalam kepelatihan gitu loh. Bener-bener dia nggak diribetin lagi dengan masalah-masalah yang lain gitu. Gue tadi nonton interviewnya si Leny Yoro sama Rio Ferdinand. Dia bilang bahwa Ruben Amorim ini sih orang yang fair ya. Dia pengen lu berlatih keras dan juga lu bermain dengan keras juga, maksudnya dengan lu berlatih keras, melakukan yang terbaik lah, melakukan segala working hard ya, bekerja keras dalam latihan, dan lu bekerja keras juga dalam pertandingan ya. Sehingga bahkan kalau dibilang ya pada saat latihan lu harus menunjukkan yang lebih, sehingga kalau pada saat pertandingan ya mental lo tuh ke bawah gitu. Nah menurut gue sih ini Ruben Amorim adalah, gue udah bilang berkali-kali ya, dia sosok yang fair sih ya, dia sosok yang fair. Terbukti kok kayak si Euro gini udah mulai diberikan kesempatan gitu loh untuk menjadi tim starter. Bahkan gue lihat kayaknya kalau Euro, De Ligt sama Mazraoui ya, ataupun dengan Lisandro Martinez malah lebih kokoh dibandingin kalau misalnya ada Maguire ya. Bukan tanpa bilang Maguire itu lagi gak bagus, enggak gitu ya, tapi kayaknya lebih padu gitu, sama-sama anak muda mungkin kali ya. Cuman yang gue pengen tekankan adalah dengan kepemimpinan Amorim ya, dengan sekarang udah gak ada toksik lagi, udah gak ada yang namanya racun-racun di dalam tubuh tim. Gue ngelihat ini harusnya menjadi titik balik kita bisa menemukan bentuk permainan yang terbaik dan menjanjikan gitu loh ya. Jadi tidak hanya sekedar lu menang ya, mungkin menang ugly win atau ugly apalah gitu, menang hoki lah atau menang apalah istilahnya gitu, tapi udah mulai udah mulai sedikit demi sedikit gitu. Kalau ibarat bangunan tuh kerangkanya nih akhirnya udah mulai ada nih. Nah ya, segala macam yang karat-karatan udah nggak ada nih, udah dilangin-langin nih. Sekarang tinggal bagaimana kerangka-kerangkanya itu udah kuat nih sekarang ya, lo udah mulai membangun bentuk rumahnya lah. Nah ini yang harusnya sih dengan sepinya berita gitu, udah nggak ada lagi berita si ini berantem sama si inilah, si ini nggak mau main lah, di latihan nggak ada yang maksimal, dan kelihatannya emang ya lu harus berlatih di tempat latihan pun saat latihan adalah saat lu yang harus bekerja keras, harus memberikan semua itu secara maksimal gitu loh. Jadi nggak ada lagi
istilah ya pemain nggak bisa ngikutin sebenarnya gitu. Ini udah murni ke pemain sekarang nih. Lu udah nggak ada yang toxic lagi kok. Gitu. Siapa lagi? Ya. Manajemen Ineos oke ya. Kemarin gue kasih dia nilai 5,5 dengan kepercayaan gue 10% karena menurut gue ada pemain-pemain yang seharusnya bisa lah lo ambil lebih dari itu. Cuma kita lihat nih, Patrick Dorgu, Eden Haven. Ini kan kalau dibilang sama si Amorim kan, ya gue bekerja sama dengan Jason gitu ya. Flow-nya adalah si Jason ngasih gue profil-profil, gue lihat, kita diskusikan cocok gak harganya, cocokkah dia dengan atmosfer Liga Inggris, secara fisik cocokkah dia dengan sistem gue. Nah baru kita ambil. Nah sekarang kita anggaplah dua ini memang udah, Eden Haven sama Patrick Dorgu ini udah dalam screening ya, dalam screening yang begitu sangat ketat sehingga akhirnya bisa main. Nah, kita lihat bagaimana. Ya, kalau sebagai fans kita menunggu ya, semoga yang terbaik di liga setidaknya kita udah bisa menunjukkan peningkatan sedikit demi sedikit aja ya. Jangan 3 langkah maju, 2 langkah mundur, 3 langkah maju, 4 langkah mundur, jangan begitu gitu. Nggak apa-apa satu langkah, tapi setidaknya ada konsistensi di turnamen ya. Mungkin sih kalau dibilang Amorim kita lah harus menyelamatkan diri ya di musim ini, survive ya. Salah satunya adalah menjuarai ajang turnamen atau ya dua-dua itu Piala FA atau Europa League. Nggak mungkin, bukan jadi harga mati ya, tapi setidaknya kita bisa bermain lebih baik, mencapai kemenangan dan mencapai pencapaian tertinggi gitu loh. Entah tuh final, semifinal, mungkin juara gitu. Itu udah. Jadi day by day, game per game itu menangnya bener-bener diiniin gitu, bener-bener dimaksimalkan. Jadi dengan sepinya berita Manchester United ya, semoga ini justru lebih bagus. Ya mungkin yang agak pusing sih pundit-pundit yang cari-cari gosip udah bingung pengen ngomongin apa gitu ya. Aduh, mau ngomongin pecat pelatih nggak mungkin ya kan, gua pasti nggak mungkin, apa akhir musim pun juga nggak mungkin. Mau ngomongin Marcus Rashford udah nggak ada orangnya ya. Sekarang ngomongin lah kalau udah di Aston Villa nggak laku kan pasti. Mau bicara siapa lagi, Anthony, mau ngelidik-ngelidikin Anthony udah nggak bisa, udah main di Real Betis. Tontonlah Real Betis Liga Spanyol tuh jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu, siapa yang mau nonton? Terus mau ngomongin apa lagi gitu loh, udah gak ada lagi ngomongin. Nah sekarang fans lah yang harus bersatu, United identity ya. Jangan lo akhirnya tergembosin. Udah gue bilang sih kalau udah berita apapun udah dianggap aduh udah gak mungkin lah gitu. Mau apa lagi sih, cari berita apa lagi sih? Si Samuel Luckhurst gitu juga udah nggak ada berita apa tuh. Mungkin dia udah bingung kali ini, aduh gue mau makan apa ya, gue udah gak ada berita lagi nih Manchester United. Paling sekarang cuman yang digede-gedein ya Van Nistelrooy gitu-gitu akan kembali ya, itu kan gak apa-apa gitu loh. Apakah Chidobe Martin, pasti mungkin akan dibilang Chidobe Martin tuh bagus gitu-gitu ya, pasti. Tapi yang pasti fans harus tetap United bersatu. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.